Tuh. Yang terhormat Bapak Ketua Jurusan, Bapak Widodo Budi Kurniawan, SPD MSI. Yang kami hormati pemateri kita, Dr. Eng Gerald N. Sangti Muda, SSI MSI Eng. Di sini saya akan membacakan CV dari pemateri. Untuk nama lengkapnya, yaitu Dr. Eng Gerald N. Sangti Muda, SSI MSI Eng. Kediri, 8 Februari 1983, nama institusi tempat bekerja, Pusat Riset Material Maju, Bahan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN. Riwayat pendidikan beliau, S1 di Institut Pertanian Bogor, bidang ilmu fisika, S2 di Institut Pertanian Bogor, bidang ilmu biofisika, S2 di Tokyo Institute of Technology, bidang ilmu energi sains, dan S3 di Tokyo Institute of Technology di bidang ilmu energi sains. Pengalaman penelitian dalam 5 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2022, pemanfaatan hematit dari limbah mill scale sebagai fotoanoda sistem photoelectrochemical water splitting untuk produksi hidrogen ramah lingkungan. Sumber rumah program IPT BRIN. Tahun 2021, pengembangan dan pembuatan bahan implan tulang yang disetujui FDA, upaya membangun layanan kesehatan yang terjangkau di Indonesia. Sumber Newton Fund Ristek BRIN. Tahun 2021, pintu disinfektan mandiri dan ramah lingkungan Handy Door UVC sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di BRIN. Dapat dilihat bahwa pengalaman penelitian dari Bapak Gerald ini banyak sekali. Bisa dibacakan sendiri, karena sangat banyak. Untuk publikasi artikel ilmiah, judul artikel ilmiah, Synthesis of Spinal Hydroxypeptide Composite Utilizing Bovine Bone and Beverage Can, nama jurnal Crystals. Dan untuk yang kedua, ketiga, 4, 5 bisa dilihat di layar. Ada banyak sekali publikasi artikel ilmiah beliau. Di sini saya langsung membacakan pengalaman beliau sebagai pemakalah seminar ilmiah. Yaitu nama temu ilmiah seminarnya The Sixth International Symposium of Frontier of Applied Physics ISFAP 2021, judul artikel ilmiahnya ZNO with Speckle Nanoseed Structure as Photonode for Photoelectrochemical Water Splitting di Serpong Virtual Conference. Untuk yang kedua, temu seminar atau ilmiah The 4 International Seminar on Metallurgy and Material ISMM 2020. Judul artikel ilmiahnya Photoelectrochemical Water Splitting Properties of a Vertically Eliminated ZNO Nanoseed di Serpong Virtual Conference. Untuk yang ketiga, The 5th International Symposium of Frontier of Applied Physics ISFAP 2019. Judul artikel ilmiahnya Galvanostatic Electrodeposition of the ZNO Nanoseed Effect of Different Electric Current Density and Deposition Time on the Nanoseed Morphology di Serpong tahun 2019. Perolehan HKI dalam 10 tahun terakhir. Judul atau tema HKI yang pertama, alat sterilisasi gagang pintu secara otomatis pada tahun 2022, jenis paten sederhana. Yang kedua, proses pemurnian mill scale menjadi hematit melalui pemanasan dengan karbon dan kapur sebagai oksidator.
tahun 2021 jenis paten. Metode pelapisan serbuk nanohidroksiapatid pada implan logam menggunakan teknik flame spray dan produk implan logam yang dihasilkannya. Tahun 2021 jenis hak paten. Yang keempat, komposisi lapisan bubur disinfektor pada masker kain. Tahun 2020 jenis paten sederhana. Penghargaan yang didapat beliau dalam 10 tahun terakhir, yaitu yang pertama, Satya Lansana Karya Sapta X, institusi pemberi penghargaan dari Presiden Republik Indonesia tahun 2020, dan Best Foster Prize pada the 66th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, ISE. Itu demikian yang saya bacakan tadi, CV-CV dari Bapak Gerald pemateri kita. Baik, untuk yang selanjutnya adalah penyampaian materi dari Bapak Gerald. Kepada Bapak Gerald, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas pembacaan CV-nya oleh moderator. Terima kasih juga Pak Widodo atas kesempatan yang diberikan, dan Putri yang sudah menghubungi saya untuk memberikan materi untuk kesempatan kali ini. Kalau bisa saya ingin men-share langsung dari komputer saya, Pak. Filenya ada perubahan. Silahkan Pak. Risna, tolong di stop dulu. Boleh, Pak. Dan dijadikan multiple ini ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Oke, saya share screen ya. Apakah udah bisa, Pak? Bagaimana? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Izinkan saya untuk menyampaikan materi untuk kali ini, yaitu material maju untuk konversi energi, tapi lebih khusus lagi untuk satu konversi energi. Jadi mungkin saya akan lebih menitik beratkan pada konversi energi surya, ya, pemanfaatan energi surya, konversi energinya menjadi listrik, dan nanti akan saya jelaskan untuk lainnya. Sebelumnya suara saya sudah cukup jelas? Terdengar? Jelas, Pak. Iya, Pak. Jelas, baik. Seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, ya, saya saat ini afiliasinya adalah di Pusat Riset Material Maju, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN. Nah, mungkin sedikit perkenalan dulu ya, tentang BRIN dulu. Nah, ini lokasi dari BRIN ada di Tangerang Selatan, Kabupaten Banten. Nah, ini kalau dilihat di Google Map ada di sini ya, sebelah baratnya Jakarta ya, bawahnya selatannya Tangerang ya, makan Tangerang Selatan. Nah, ini kawasan Puspita di sini. Nah, ini ada beberapa landmark yang bisa kita lihat ya. Ini water towernya Puspita. Nah, ini salah satu yang paling menonjol kelihatannya, dari jalan pun kelihatan towernya ini. Nah, untuk riset material maju sendiri, ini ada di gedung 224 dan gedung 440. Ya, ada di dua gedung ini saat kegiatannya. Nah, ini sedikit memperkenalkan tentang struktur organisasi di BRIN. Jadi, BRIN ini merupakan penggabungan dari beberapa LPNK, lembaga pemerintahan non kementerian, antara lain LIPI, Batan, BPPT, kemudian Ristek ya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau dan bahkan sudah berinteraksi dengan sebelumnya dengan beberapa lembaga penelitian tersebut. Nah, ini kemudian dan juga dengan lembaga-lembaga litbang di kementerian gitu ya, semuanya
digabung, di-merger menjadi satu, menjadi BRIN. Nah, ini adalah struktur organisasinya seperti ini. Jadi di bawah kepala secara struktural itu ada beberapa deputi, bidang kebijakan, pembangunan, kebijakan riset inovasi, sumber daya manusia, dan seterusnya. Dan selain itu, selain deputi-deputi ini adalah adanya organisasi riset ini. Jadi kalau kedeputian ini lebih mengurusi tentang internal dan eksternal organisasi, misalnya mengenai infrastruktur, mengenai SDM gitu ya. Tapi kalau untuk kegiatan riset itu sendiri ada di yang bagian kanan ini, organisasi riset ini. Ada banyak sekali organisasi riset yang di dalam BRIN. Kalau untuk saya sendiri, untuk pusat riset material maju, itu ada di organisasi riset nanoteknologi dan material yang ada di sini. Nah, ini kurang lebih tugas dan fungsi organisasi riset nanoteknologi dan material. Nah, tidak perlu saya bacakan secara lengkap, tetapi di dalam pusat riset, organisasi riset ini ada beberapa pusat riset, ya, antara lain material maju, di mana saya ada di dalamnya. Selain itu ada metalurgi, teknologi penambangan, fisika kuantum, kimia maju, fotonik, dan teknologi polimer. Nah, ini kurang lebih review atau anggota-anggota dari pusat riset material maju, gitu ya. Ada beberapa kelompok riset, antara lain baterai, karet teknologi tinggi, biokeramik, dan saya sendiri ada di dalam sini, material fotokonversi energi. Jadi ini kami mengelompokkan diri berdasarkan kesamaan ide riset, kesamaan ketertarikan riset, kesamaan bidang riset, ya. Dan agak unik untuk tahun ini kami diperbolehkan untuk memilih dua kelompok riset, ya. Saya sendiri saya sebagai kelompok riset material fotokonversi energi, tapi saya juga tergabung di sebagai anggota di material fuel cell dan hidrogen dipimpin oleh Dr. Jarod, berkaitan dengan kegiatan riset yang dilakukan. Nanti akan terlihat dari ini, ya, di slide berikutnya. Nah, kemudian untuk kelompok riset kami sendiri, material fotokonversi energi, kurang lebih ruang lingkupnya seperti ini, ya. Yang kami kerjakan antara lain mengenai foto electrochemical water splitting. Ini secara ringkasnya kami ingin memecah molekul air menjadi hidrogen dan oksigen dengan memanfaatkan energi surya, ya. Nah, oleh karena itu untuk kegiatan ini tergabung juga dengan kelompok riset yang lain, yaitu kelompok riset fuel cell dan hidrogen, karena termasuk ke kegiatan menghasilkan hidrogen atau produksi hidrogen. Selain kegiatan ini ada juga tentang dye-sensitized solar cell, sel surya organik, kemudian sel surya emerging, perovskite, dan ada juga anggota kelompok riset yang bekerja juga di sel surya berbasis silikon. Nah, kalau kita ingat tadi ya, ada deputi-deputi di sini. Nah, kurang lebih tugas fungsi dari deputi-deputi itu adalah memaksimalkan peluang program untuk kolaborasi riset. Jadi di bawah deputi ini ada beberapa program yang ditujukan baik ke internal BRIN maupun ke eksternal BRIN. Ini diharapkan untuk bisa mengadakan kolaborasi riset dengan mitra-mitra baik itu perguruan tinggi maupun swasta, ya, atau industri. Nah, ini beberapa program yang ada di bawah kedeputian. Nah, ini adalah bisa dibilang grand design gitu ya, manajemen talenta nasional di bidang riset dan inovasi. Nah, di sini tujuannya adalah untuk mengakomodir, mengumpulkan talenta-talenta riset
sehingga bisa mendukung kegiatan riset secara nasional. Nah, jadi talenta-talenta riset mulai dari yang usia muda sampai yang sudah senior ingin kita coba kumpulkan ya, sehingga bisa saling memperkuat ya, saling bersinergi. Nah, untuk adik-adik mahasiswa, beberapa program yang ada yang didukung juga oleh program yang ada di Kemendikbud juga ya, yang sekarang ini sedang ngetren, MBKM. Nah, ini kita serap juga, kemudian selain program-program riset yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini untuk mahasiswa S1 sangat welcome sekali kami untuk bisa bergabung dengan kegiatan yang ada di BRIN. Demikian juga untuk mahasiswa S2 maupun S3. Nah, ini ada program yang disediakan untuk mendukung kegiatan riset tersebut. Tentunya harus kegiatannya bekerja sama dengan riset yang ada di BRIN. Nah, tidak hanya untuk mahasiswa, kita juga yang sudah lulus S3, ya, postdoc, ya, kita ada program postdoc, ada program kunjungan profesor tamu, begitu ya. Dan kemudian juga untuk dosen-dosen di perguruan tinggi juga sangat welcome sekali untuk berkolaborasi melalui beberapa skema hibah riset maupun pemanfaatan bersama infrastruktur riset. Nah, ini kurang lebih program yang ada di tahun 2022 ya, magang MBKM ada sekitar 800 orang, visiting profesor ada 30 orang, visiting research fellow 40 orang, postdoktoral 84 orang. Di tempat kami ada 2 orang postdoktoral, satu dari lulusan Jepang, S3 Jepang, satu lulusan dari Hungaria. Nah, kemudian research assistant. Nah, ini salah satu situs utama dari pendaftaran elsa.brin.go.id. Elsa itu kemudian dari pelayanan sains. Nah, di sini misalkan ada yang ingin melakukan pengujian, nah bisa didaftarkan di sini. Termasuk juga teman-teman mahasiswa ingin melakukan pemagangan, baik itu pemagangan biasa maupun pembimbingan tugas akhir. Nah, bisa mendaftar melalui situs ini. Termasuk juga MBKM. Nah, nanti bisa dibuka-buka, dibaca-baca di situs ini juga. Nah, ini saya tampilkan salah satu contoh saja program yang ada ya. Nah, mungkin yang menarik bagi mahasiswa itu ada 2 ini, program research assistant dan program barista gitu ya. Research assistant ini ditargetkan untuk mahasiswa, semua mahasiswa ya, yang penting statusnya mahasiswa, dan bisa didanai allowance atau biaya hidupnya jika melakukan kegiatan di BRIN. Dan di sini memang tugas utamanya adalah membantu kegiatan penelitian yang ada di BRIN. Kemudian program barista ini lebih khusus ke mahasiswa tingkat akhir. Jadi yang melakukan tugas akhir dengan pembimbing dari BRIN. Nah, ini ada juga melalui program ini bisa ada bantuan untuk allowance juga. Baik, mungkin pengenalan tentang BRIN yang lebih seperti itu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa kita elaborasi lebih lanjut di sesi tanya jawab ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Nah, sebelum kita bicara tentang material, ada baiknya kita sedikit flashback begitu ya, melihat tentang energi baru dan terbarukan. Ini saya ambil dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 ya, definisinya. Apa itu energi baru? Nah, mungkin kita sering mendengar, tapi mungkin kadang-kadang kita mix gitu ya. Mix atau miss gitu ya tentang definisinya apa. Nah, kita ambil dari ini saja untuk acuannya. Apa itu energi baru? Energi baru itu energi yang didapatkan dari sumber energi
hasil dari teknologi baru. Nah, jadi keywordnya di sini adalah adanya teknologi baru. Nah, baik itu dari sumber yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Jadi jika ada sentuhan teknologi baru, nah itu bisa dinamakan energi baru. Nah, kemudian apa itu energi terbarukan? Nah, terbarukan ini sendiri adalah energi yang berasal dari sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan, gitu ya. Nah, contohnya adalah panas bumi, angin, sinar matahari. Nah, ini kan sumbernya bisa dikatakan selalu ada, ya, tidak akan habis. Istilahnya berkelanjutan di sini. Jika dikelola dengan baik, nah tentunya jika dikelola dengan baik, ya. Misalkan kalau air terjun, ya, kalau debit airnya tidak dikelola dengan baik, ya nanti akan habis juga, ya, tidak bisa kita manfaatkan. Nah, kemudian energi yang tidak terbarukan itu berasal dari sumber yang jika dieksploitasi secara terus-menerus akan habis, ya. Seperti kita tahu, ya, contohnya minyak bumi, gas, batu bara, dan sebagainya. Nah, jadi fokus kita adalah bagaimana kita bisa shifting atau menggeser, ya, penggunaan energi yang tidak terbarukan menjadi penggunaan energi yang terbarukan, ya. Dengan sentuhan teknologi berarti menjadi energi yang baru dan terbarukan, atau yang kita sering mendengar istilahnya new and renewable energy. Nah, ini saya ambilkan dari lampiran Perpres tahun 2017, ya, tentang kondisi energi nasional untuk saat ini. Nah, bisa dilihat dari tahun ke tahun semakin konsumsi BBM kita itu semakin tinggi, ya. Impor BBM juga semakin tinggi, karena kita perlu ingat bahwa kita itu net importer country, ya. Secara net kita perlu mengimpor, tidak mencukupi produksi BBM kita di dalam negeri. Nah, sehingga kalau kita lihat untuk menggantikan ini ada beberapa teknologi yang sudah dipasang, gitu ya. Nah, tetapi kalau kita lihat, nah ini dibandingkan dengan harga fosil, teknologi yang baru dan terbarukan itu masih cukup mahal, gitu ya. PLTS, sebagai listrik tenaga surya, harga per kWh-nya itu 8.000, mahal, ya. Yang paling murah ini PLTA dari air. Nah, sementara untuk yang berbasis fosil, nah, bisa kita lihat itu masih jauh lebih murah, gitu ya. Nah, ini tantangan kita adalah ada di sini, bagaimana bisa menurunkan harga ini. Nah, ini juga lampiran yang berisi tentang subsidi energi. Jadi berapa triliun uang yang kita habiskan untuk melakukan subsidi, ya, karena kita impor tadi, gitu ya. Kemudian ini bauran energi, jadi berapa banyak persentase energi yang kita konsumsi, gitu ya, masih didominasi oleh minyak bumi dan batu bara di urutan kedua. Yang di gambar 3 juga demikian untuk memperlihatkan bauran produksi listrik, ya. Kalau yang ini lebih ke listrik. Nah, semakin penggunaan dari BBM semakin ditekan, ya, dan saat ini kita setengah lebihnya menggunakan batu bara untuk produksi listrik nasional. Nah, ini antara lain tabel ini menggambarkan si energi fosil kita. Nah, cadangan kita ada berapa miliar barel. Nah, produksi kita ada berapa juta barel, sehingga kalau ini tetap diproduksi sekian, berapa tahun sumber daya fosil base kita itu akan habis, ya. Untuk minyak bumi tinggal 12 tahun lagi, gas bumi dan batu bara masih lama, ya. Oleh karena itu kita perlu untuk mengganti ini semua dengan sumber daya energi baru dan terbarukan. 12 tahun itu tidak lama, ya. 2 kali pemilu saja sudah 10 tahun. Nah, misalkan kita ganti presiden lagi 2 periode, nah kita
di akhir jabatan presiden yang baru ini nanti kita sudah akan krisis minyak bumi, gitu ya, karena kita sudah akan habis ini. Nah, di tabel yang kanan ini adalah potensi energi terbarukan, gitu ya. Nah, ada beberapa jenis energi: panas bumi, air, mini mikrohidro, bioenergi, surya, angin, laut. Dan kalau kita lihat berapa persen pemanfaatan ini untuk menggantikan atau mensubstitusi konsumsi energi nasional, masih sangat kecil sekali, gitu ya. Yang paling besar air 6%, ya. Bioenergi 5%. Ini cukup mengkhawatirkan sebenarnya ya, mengingat umur ini tinggal 12, maaf, ini tahun 2015 ya, 12 tahun dari 2015. Berarti kalau 2022, tinggal berapa tahun lagi ya, 5, sekarang 7, nah 12 kurangi 7, nah 5 tahun lagi. Nah, 1 kali jabatan presiden, gitu ya, 5 tahun lagi kita sudah akan krisis minyak bumi. Nah, ini sangat mengkhawatirkan sekali. Nah, dari energi terbarukan ini, nah kalau kita lihat ternyata dari energi surya baru 0,04% saja yang termanfaatkan untuk menggantikan listrik kita, ya. Nah, kenapa kita perlu fokus ke energi surya, atau kenapa saya tertarik dengan energi surya? Alasan utamanya adalah karena pasokan energi surya itu sangat tinggi sekali, ya. Nah, kalau yang jatuh ke permukaan bumi itu sudah sebesar ini, kali 10 pangkat 24 kilo. Dan ini adalah 10.000 kali konsumsi dari energi global, secara global ya. Jadi dengan kata lain apa? Jadi kalau misalkan kita mempunyai solar cell ya, solar cell alat yang mengubah energi surya menjadi listrik, ya, kita konversi semuanya menjadi listrik misalkan. Sel surya ini efisiensinya 10% saja, maka kita hanya perlu menutupi 0,1% dari permukaan bumi untuk memenuhi kebutuhan energi global. Nah, ini mungkin ilustrasi untuk mempermudah ya. Nah, ini kalau tadi mungkin dari tahun 2001 gitu ya, kan itu untuk 10.000 kali konsumsi energi global. Nah, ini perhitungan mungkin di tahun yang berbeda, jadi menggunakan estimasi 0,8% dari luas permukaan dengan 10% efisiensi dari sel surya. Nah, berapa luasnya itu adalah ya kurang lebih daerah sekitar Afrika Selatan ini. Ini cukup untuk memenuhi energi secara keseluruhan yang ada di bumi. Kalau kita bicara ke lokal gitu ya, penggunaan energi di Indonesia sekitar 200, di 2018 sekitar 250 gigawatt, maka kita perlu menutup area sebesar 20.000 km persegi dengan energi sel surya sebesar 10% saja. Nah, itu kurang lebih daerah yang ada di ibu kota baru IKN gitu ya, atau di tengah dari sentral Jawa Tengah ini ya. Nah, ini kurang lebih areanya. Nah, dengan menutup luas permukaan sebesar ini, maka kebutuhan energi secara nasional bisa terpenuhi. Ini untuk memberikan gambaran saja. Nah, tentunya ini juga nantinya tidak akan dikonsentrasikan di satu wilayah ya, bisa kita sebar-sebar ke berbagai wilayah yang lain, sehingga per wilayah akan jadi lebih kecil lagi. Ya. Nah, nanti saya akan menceritakan tentang 2 cara untuk mengkonversi energi. Yang pertama dengan solar cell, ini langsung dari energi matahari menjadi energi listrik. Yang kedua, nah kita bisa menyimpan dalam bentuk lain, bentuk energi lain, yaitu menjadi hidrogen. Nah, mungkin nanti akan saya jelaskan lebih rinci lagi di bagian kedua.
dari presentasi saya. Nah, yang sekarang mari kita lebih fokus ke yang pertama ya, yang kanan, untuk tentang solar cell ini, yaitu mengubah energi surya menjadi energi listrik. Nah, ini kurang lebih bagan klasifikasi sel surya. Ya. Jadi sel surya sendiri ada banyak sekali jenisnya. Nah, sel surya generasi pertama itu berbasis silikon. Ini yang sekarang ini sudah ada di pasaran. Nah, mungkin kita sering melihat yang bentuk seperti ini ya. Silikon sendiri ada dua jenis, kristalin dan amorfus. Nah, ini kurang lebih efisiensi dari masing-masing jenis silikon ini sebesar ini. Data saya kumpulkan kurang lebih tahun 2019-2020-an. Jadi mungkin sekarang sudah meningkat ya. Untuk kristalin ini sekitar 25%, multikristal 20%. Sudah jauh melebihi efisiensi psikologis ya, yang tadi kita sering sebut 10% itu sering dikatakan efisiensi psikologis dari solar cell. Nah, jadi kalau device bisa mendapatkan efisiensi sekitar 10%, nah itu sudah bisa kita bilang itu bagus gitu ya. Nah, kemudian berbasis silikon ini sering disebut sel surya generasi pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah berbasis semikonduktor compound, ya. Nah, ini sering disebut sel surya generasi kedua. Ada dari chalcogenide, cadmium telluride, copper zinc tin sulfide, CIGS. Ada juga compound dari grup 3 dan 5. Gallium arsenide, gallium indium fluoride, ataupun tandem cell. Nah, selain itu ada juga jenis solar cell yang baru, ya, yang kita sebut emerging atau novel material, antara lain dye-sensitized solar cell, quantum dot solar cell, perovskite solar cell, organic solar cell. Nah, nanti mungkin akan saya sedikit singgung tentang ini, lebih banyak pembahasan tentang ini, karena memang background saya di dye-sensitized solar cell dan sedikit tentang perovskite solar cell juga. Oke. Nah, ini chart dari efisiensi yang ada perkembangan efisiensi solar cell dari tahun ke tahun. Kalau kita lihat, silikon itu ada di yang biru ini ya, silikon. Nah, yang generasi pertama silikon, nah kita lihat sampai menjadi berapa ini, sekitar 20%. Nah, ini butuh waktu yang cukup panjang gitu ya. Kemudian selain itu emerging PV, dye-sensitized solar cell, perovskite solar cell, nah itu ada di sekitar sini ya. Dye-sensitized solar cell ada di sekitar mulai di awal 2000-an gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat, ini yang perovskite solar cell ini adalah solar cell jenis baru yang sedang hot saat ini ya. Banyak penelitian sana karena dalam waktu yang sangat singkat ini efisiensinya, kenaikannya sangat tinggi sekali. Nah, selain itu kalau kita bicara tandem solar cell, ya ada multi junction solar cell, yaitu solar cell yang di dalamnya ada bisa dibilang banyak sistem gitu ya. Ada berbagai campuran solar cell digabungkan menjadi satu sistem gitu ya. Ada 3 junction, 2 junction. Nah, ini sudah menghasilkan efisiensi yang cukup tinggi ya, sampai mendekati 50% ya. Tinggi di sini 46%. Nah, tentunya ini menggembirakan, tetapi juga kalau dilihat dari segi biaya, tentunya ini masih sangat mahal untuk bisa diterapkan di skala rumah tangga atau penggunaan mengganti listrik sehari-hari kita. Nah, ini sedikit tentang penjelasan spektrum radiasi matahari. Jadi ini adalah kurang lebih spektrum dari matahari yang jatuh di permukaan bumi. Ya. Kalau di puncak atmosfer itu yang kuning ini. Kalau yang di terestrial istilahnya, ya, di permukaan laut level itu yang merah seperti ini.
Dan yang garis hitam ini kalau masih fisika pastinya sudah tahu ya, sudah pernah belajar tentang black body radiation. Nah, ini persebaran iradians atau energi per satuan permukaan yang dinyatakan dalam sebuah X-ray wavelength. Kalau kita nyatakan dalam electron volt, ada yang di sini ya, dalam energi, kurang lebih ada di sini. Nah, kemudian di teknologi solar cell itu sering ada istilah AM 1,5. AM itu panjangan dari air mass. Nah, jadi kalau matahari itu berada tepat di khatulistiwa, itu kita menyebutnya AM0. Tetapi kalau matahari itu ada di sudut tertentu, nah, kita akan menyebut dengan AM yang lain ya. Kalau sudutnya 48,2 itu AM 1,5, sudutnya 60,1 itu AM 2,0. Dan seringnya yang kita gunakan sebagai acuan itu adalah AM 1,5. Nah, ini sejarahnya juga saya kurang terlalu tahu, tapi kemungkinan berkaitan dengan karena penelitian solar cell ini lebih banyak dikerjakan oleh peneliti-peneliti di benua Eropa ya, yang posisi mataharinya tidak selalu yang tidak tepat berada di khatulistiwa ya, jadi ada sudut ya, jadi sering digunakan nilai AM 1,5 ini ya, mungkin untuk convenience bagi mereka gitu ya. Dan juga convenience kalau kita integrasikan nilai energi yang merah ini di AM 1,5 nilainya kurang lebih sebesar 1000 watt per meter persegi. Jadi ini mudah untuk menghitung nilai efisiensinya nanti ya untuk perhitungan di solar cell. Nah, mungkin kita sudah paham prinsip kerja dari solar cell ya, ketika matahari atau energi foton mengenai material semikonduktor, maka material itu akan mengeksitasi elektron sesuai dengan besarnya energi yang diterima oleh material tersebut ya. Nah, jika energinya lebih besar dari band gap dari material ini, maka akan bisa mengeksitasi. Tapi jika untuk energi yang lebih kecil daripada band gap, nah, maka tidak bisa digunakan untuk mengeksitasi elektron. Nah, kalau kita kita lihat bandingkan nilai band gap dari material semikonduktor itu terhadap spektrum cahaya matahari, maka akan kita dapatkan kurang lebih seperti ini sebagai patokan. Jadi jika suatu material memiliki band gap, ya, maka area yang akan diserap itu adalah nilai dari energi yang lebih besar dari band gap itu. Ya. Jadi band gap sebesar 1,2 sekian berarti material itu bisa menyerap energi yang lebih besar ya di atasnya 1,5 sampai 3 elektron volt itu akan diserap oleh material itu. Tapi energi yang spektrum matahari yang di bawah band gap itu tidak akan diserap. Nah, ini yang kemudian dijadikan acuan untuk mendesain berbagai jenis material yang sesuai untuk solar cell. Nah, ini ada diagram beberapa jenis material gitu ya. Silikon itu ada di sekitar 1,2 elektron volt, jadi ada di sini. Gallium fosfor ada di sini, CPS, CIS, germanium, nah itu ada di sini. Semakin kecil band gap-nya, maka semakin besar energi yang bisa diserap. Nah, ini kalau kita bandingkan antara semikonduktor dengan secara teori ya, nilai short circuit yang dihasilkan itu ada di sini. Ya, jadi semakin kecil band gap seperti yang dipunyai oleh germanium, nah, maka short circuit yang bisa dihasilkan akan semakin besar. Mungkin juga
Nah, tapi short circuit tidak hanya menjadi patokan utama untuk menjadikan efisiensi. Nah, kalau kita lihat biarpun germanium ini nilai arus yang dihasilkan besar, tapi secara efisiensi ternyata dia ada di daerah yang termasuk kecil, gitu ya. Efisiensi terbesar ternyata dimiliki oleh gallium arsenide. Nah, ini penggambaran yang lain kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, sedikit ini saja tentang sistem periodik. Jadi apa kaitannya penggunaan bahan-bahan ini? Jadi terhadap sistem periodik. Nah, misalkan silikon itu ada di golongan 4A, ini ya, silikon. Nah, ini yang menjadi dasar pengembangan generasi kedua ya, dari silikon, maka akan dikembangkan menjadi zinc S ini ya, zinc blade. Jadi atom-atom silikon ini diganti dengan atom zinc dan S. Nah, kenapa zinc dan S? Nah, kalau kita lihat silikon ada di golongan 4A, zinc ada di 2B, S ada di 6A. Ya. Jadi untuk zinc dia 2 ke kiri, sulfur dia 2 ke kanan. Ya. Jadi secara secara bilang atom dia saling mengomplementasi gitu. Nah, kemudian seperti itu juga zinc. Nah, ini bisa diganti dengan material copper dan indium di sini. Nah, zinc ada di sini. Nah, ini diganti dengan copper, ada satu di kiri, indium satu di kanan, gitu ya. Nah, indium pengembangan selanjutnya diganti menjadi gallium dengan komposisi 3070. Nah, disinilah kemudian muncul sel surya generasi kedua ya, NS, copper, indium, gallium, sulfur, selenide. Ya. Nah, ini contoh sel surya generasi kedua, ya, pengembangan dari silikon itu tadi. Nah, ini CIGS, dan tentunya selain CIGS ini ada juga material-material lain yang digunakan sebagai junction maupun sebagai window layer. Nah, itu tadi tentang kurang lebih bagaimana pengembangan dari sel surya generasi ke-1 dan ke-2. Nah, kemudian akan saya ceritakan sedikit tentang tandem solar cell. Nah, idenya adalah bagaimana menciptakan atau memanfaatkan semua energi yang ada di sini. Nah, kalau yang tadi bisa kita lihat energi dari panjang gelombang yang besar atau energi yang kecil ya, dari spektrum matahari ini, itu untuk nilai bandgap tertentu, maka dia tidak akan bisa digunakan untuk mengeksitasi elektron. Nah, idenya bagaimana kita bisa mendesain agar semua spektrum cahaya ini bisa kita serap. Ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan tandem solar cell. Jadi, misalkan untuk bandgap di dalam tandem solar cell ini terdiri dari 3 jenis material semikonduktor yang memiliki bandgap yang berbeda-beda. Bandgap pertama, kedua, dan ketiga. Nah, maka untuk bandgap pertama hanya bisa menyerap energi yang tinggi ya, atau panjang gelombang yang pendek. Kemudian untuk bandgap kedua, energi yang intermediate, bandgap ketiga adalah energi yang rendah. Nah, sehingga dengan konfigurasi seperti ini, semua spektrum atau hampir semua spektrum dari cahaya matahari bisa kita serap. Nah, ini adalah contoh konfigurasi dari bandgap. Jadi dari tandem solar cell, terdiri dari
indium fosfor di sini di atas, kemudian indium gallium arsenide, yang bawah adalah germanium. Nah, kalau kita lihat sebaran dari energi yang bisa diserap, gallium indium fosfor adalah diameter panjang lubang di sini, yang tengah di sini, dan yang rendah di sini. Nah, itu kurang lebih tentang generasi kedua. Kemudian untuk yang generasi ketiga, ada beberapa jenis organic solar cell, density solar cell, quantum dot, dan perovskite solar cell. Nah, mungkin saya akan lebih memberikan contoh untuk dye sensitized solar cell. Nah, ini ada sedikit video tentang dye sensitized solar cell. Saya coba tampilkan. Nah, proses pembuatan dye sensitized solar cell cukup sederhana. Bisa dilihat dari ilustrasi ini. Gelas konduktif kita tempeli dengan pasta dari fotoanoda, kemudian kita panaskan agar kering pastanya. Nah, kemudian kita celupkan ke dalam larutan dye, sehingga dari situ molekul-molekul dye itu akan menempel ke permukaan pasta tersebut. Nah, ini molekulnya, salah satu contohnya, ruthenium based dye. Nah, yang putih-putih itu atau pasta tadi bisa dibuat dari material semikonduktor, bisa zinc oxide, TiO2. Nah, kemudian dari yang sudah ditempeli dye itu, kita butuh satu lagi elektroda FTO. Kita lubangi dan kita lapisi dengan platina. Kita beri spacer dan kita balik, kemudian kita tempelkan gitu ya, sehingga dia akan menjadi satu kesatuan. Dan di antara kedua lubang itu kita beri elektrolit. Kemudian kita bersihkan dan kita tutup lubangnya. Kemudian langsung bisa dimanfaatkan. Kita uji. Nah, ketika ada cahaya matahari yang jatuh ke dalam sel, maka bagaimana prinsip kerjanya? Energi dari matahari itu akan digunakan untuk mengeksitasi elektron. Nah, elektron itu akan keluar menuju fotoanoda, dalam hal ini TiO2 atau zinc oxide, dan akan diisi kembali oleh elektrolit. Nah, bisa kita lihat elektron dari dye itu tadi akan bergerak melewati TiO2 menuju ke rangkaian eksternal, dan kemudian menuju ke katoda, digunakan untuk mereduksi elektrolit. Dan elektrolit itu yang akan memberikan elektron kembali ke molekul dye, sehingga rangkaian bisa tertutup. Oke. Ini beberapa contoh penelitian yang sudah pernah kami lakukan. Ya. Ini dengan rekan-rekan waktu saya sedang menempuh S3, jadi kami mengamati bagaimana elektrolit tadi diberi tambahan aditif, efeknya apa saja. Jadi kalau kita lihat tadi di animasi tadi, nah elektrolitnya itu nah ini elektrolitnya di sini disimbolkan dan N plus ini, ya, secara sederhana itu. Nah ternyata di sini bisa kita tambah dengan aditif tertentu. Tujuannya itu adalah untuk membantu proses transport elektron ini. Tapi untuk dalam hal ini, untuk kasus kami adalah kami mengamati. Oke, nah misalkan di sini. Nah kalau kita lihat
permukaan TiO2 ini tidak semua permukaannya itu dilapisi oleh molekul dye. Sehingga elektron yang ditransfer dari molekul dye ini harusnya dia menuju keluar eksternal, tapi bisa juga karena di dalam ini adalah elektrolit, elektron ini akan lompat ke elektrolit ini tadi, ya. Jadi tidak menuju ke eksternal, tapi dia akan lompat ke sini. Nah, tujuan kami menambahkan aditif itu adalah untuk menutupi sebagian dari permukaan TiO2 ini yang tidak ditutup oleh dye, sehingga mempersulit elektron kontak dengan elektrolit, sehingga elektron yang dihasilkan atau yang ditransfer di TiO2 ini akan menuju rangkaian eksternal secara lebih mudah. Nah, itu yang kami amati. Kemudian di sini bisa terlihat dengan tambahan aditif. Di sini aditifnya adalah TBP, butylpyridine. Tanpa TBP dengan TBP, tanpa TBP atau dengan TBP nilai tegangannya menjadi lebih tinggi, gitu ya. Ada kenaikan tegangan maupun kenaikan efisiensi. Ini adalah studi yang lain yang juga dilakukan. Nah, kalau yang tadi itu melihat variasi atau perbedaan ada atau tidak adanya aditif, untuk ini adalah kami memvariasikan elektrolit dan dye. Ya. Jadi jenis elektrolit maupun jenis dye-nya itu divariasi. N719 ini adalah elektrolit berbasis rutenium. Nah, ini sama seperti yang tadi ya. Nah, ini ya. Ini adalah berbasis rutenium elektrolitnya. Tapi dye-nya. Tapi dye ini cukup mahal dan juga mengandung logam berat ya, rutenium yang cukup langka. Nah, di penelitian ini ganti menjadi D205, jenis dye yang lain. Dye itu seperti pewarna ya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang di sini atau teman-teman mahasiswa pernah mendengar dye sensitized solar cell dari ekstrak kulit buah atau ekstrak bunga, dan itu memang dimungkinkan ya, bisa juga. Saya juga ada juga penelitian tentang itu, tapi sayangnya tidak saya tampilkan untuk kali ini. Tapi intinya adalah untuk penelitian yang saya tampilkan di sini, kami memvariasi bagaimana pengaruh penggunaan beda dye dan juga kita amati hingga sampai ke bagaimana nilai kapasitansi maupun distribusi dari trap state istilahnya ya, trap state distribution. Jadi bagaimana dye dan elektrolit yang berbeda ini mempengaruhi ternyata bisa mempengaruhi permukaan dari elektrolit, permukaan dari elektrodanya ya. Jadi mempengaruhi sifat karakteristik elektrik dari elektrolit itu sendiri ya. Nah, itu yang kami amati di sini. Nah, ini nilai hambatan, superhambatan itu kurang lebih setara dengan konduktivitas gitu ya. Nah, ternyata dengan perubahan dye dan elektrolit ini, konduktivitas dari material itu sendiri, dari material semikonduktor itu sendiri bisa berubah ya. Nah, ini cukup menarik bagi kami pada waktu itu. Nah, kemudian kami juga pernah melakukan penelitian tentang efek morfologi dari fotoanoda. Ini penelitian yang cukup lama, S2 saya ketika di IPB dulu. Kami mengisi tesis material TiO2 dengan berbagai morfologi yang berbeda dan bagaimana pengaruhnya ke sifat dye sensitized solar cell yang dihasilkan. Nah, ini juga mirip seperti itu.
untuk kali ini fotoanoda yang digunakan adalah zinc oxide, tetapi bukan partikel. Kami mengembangkan 2D struktur 2 dimensi berupa nanochip seperti ini. Di paper ini kami membahas tentang bagaimana kristal ini tumbuh, gitu ya, penumbuhan kristalnya. Kami amati dari dari waktu ke waktu, dari menit ke 1 sampai menit ke sekian gitu. Nah, dari situ kita bisa simpulkan bagaimana kristal ini tumbuh. Dan kemudian juga kita kami aplikasikan juga untuk dye sensitive solar cell. Nah, ini adalah hasilnya, gitu ya. Dan kalau dilihat ini dibandingkan dengan partikel ya, yang bawah ini adalah partikel. Nah, ternyata bisa kami dapatkan tegangan yang lebih tinggi dari sampel kami dibandingkan jika menggunakan nanopartikel saja. Oke. Ini kurang lebih beberapa contoh penelitian yang pernah kami lakukan untuk dye sensitive solar cell. Nah, kemudian akan saya ceritakan sedikit tentang perovskite solar cell. Nah, ini tadi sudah sedikit saya singgung ya. Perovskite solar cell ini merupakan salah satu jenis solar cell yang cukup revolusioner ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, ini ilustrasi saja. Kalau untuk silikon solar cell itu untuk mencapai efisiensi 25% itu butuh waktu 70 tahunan gitu ya. Tapi kalau untuk perovskite solar cell ini hanya butuh waktu 6 tahun untuk mencapai efisiensi di rentang yang yang kurang lebih sama ya, 22%, 25%. Ya, kalau digambarkan di sini ini evolusi manusia begitu ya, lama panjang gitu ya. Untuk yang saya teori evolusi seperti itu. Nah, kalau di sini evolusinya evolusi monster ya, nah digambarkan seperti itu. Jadi sangat cepat ya, berubah menjadi monster yang besar. Nah, ini ilustrasi saja ya, bahwa perovskite solar cell ini sangat cepat perkembangannya. Nah, padahal kalau dilihat dari historinya, dari sejarahnya, perovskite solar cell itu sebenarnya adalah pengembangan dari dye sensitive solar cell. Jadi kalau dye yang saya ceritakan tadi ya, merupakan bahan pewarna, bisa didapatkan dari alam seperti ekstrak buah-buahan, ekstrak tanaman gitu ya. Dan yang sejauh ini efektif adalah berbasis plutonium. Nah, perovskite solar cell ini sendiri sebenarnya juga merupakan material untuk mengganti dye ini pada awalnya ya. Nah, oleh karena itu di sini struktur awal dari perovskite solar cell itu masih sama dengan struktur dari dye sensitive solar cell, hanya molekul dye ini diganti oleh material perovskite ya. Nah, sehingga dia menempel di permukaan TiO2 ini atau menggunakan elektrolit berupa liquid padatan, liquid cairan ya, menggunakan elektrolit berupa liquid cairan ya, mirip sekali dengan dye sensitive solar cell. Dan efisiensinya di awal-awal juga kurang lebih sama, 3-2% gitu ya, dan kurang stabil. Nah, kemudian pengembangan berikutnya dari yang cairan ini diganti menjadi yang padatan. Ya. Ada istilahnya whole transport material. Ini semacam polimer. Ketika diinjeksikan itu berbentuk cair, kemudian ketika di curing di bawah UV dia bisa atau dibiarkan begitu saja mengering, nah dia bisa menjadi padatan, tetapi tetap memiliki konduktivitas yang baik. Whole transport material. Nah, kemudian pengembangan selanjutnya elektron transport material, dua-duanya digunakan
Dan pengembangan selanjutnya nanopartikel yang ada di sini itu dihilangkan, jadi hanya ada dua saja atau elektron transport material, kemudian thin film perovskite, whole transport material, dan katoda. Thin film base seperti ini, dan setelah diukur ternyata bisa menghasilkan solar cell yang juga cukup baik, malah lebih baik dibanding dengan struktur yang di awal. Nah, sehingga dari sini berkembanglah perovskite solar cell sampai mendapatkan efisiensi yang tinggi sejauh ini. Nah, yang cukup menarik ya, sebenarnya perovskite solar cell ini ada banyak permasalahan, ya, antara lain stabilitas, kemudian toxicity ya karena menggunakan bahan PB. Nah, yang cukup menarik adalah ketika ini ya, untuk yang konvensional ini katoda yang digunakan selalu berbasis AU, ya, emas, gold, karena dari nilai energi levelnya AU ada di sekitar sini. Kenapa digunakan AU? Ini adalah band gap dari perovskite materialnya, ya. PH3, NH3, PbI3 ini adalah material perovskite. TiO2 sebagai elektron transport material, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, prinsip kerjanya juga mirip sekali dengan dye-sensitive solar cell. Ketika ada energi matahari, eksitasi elektron dari level yang rendah ini, atau istilahnya HOMO, highest occupied molecular orbital, menjadi LUMO, lowest unoccupied molecular orbital. Dari HOMO ke LUMO ini elektron tereksitasi, kemudian ditransfer ke TiO2, transfer ke FTO, kemudian menjurangkan eksternal ke katoda. Nah, ketika AU digunakan, AU ada di sini, kemudian elektron mengalir kembali ke HOMO sini, kemudian tereksitasi lagi. Nah, begitu terusnya. Nah, salah satu permasalahan dari perovskite itu dengan menggunakan AU ternyata ada penetrasi AU ke dalam perovskite, kemudian ion perovskite ini salah satu atau beberapa komponennya ada pergerakan ionik sehingga merusak struktur kristalnya. AU penetrasi ke dalam sehingga bisa kontak ke FTO sehingga terjadi short circuit, ya. Banyak sekali cukup banyak permasalahan. Nah, yang menarik di sini adalah AU itu diganti dengan material berbasis karbon, ya, akan timbul stabilitas, ya. Padahal kalau kita lihat karbon base ini cukup besar kalau dibandingkan material perovskite itu sendiri. Nah, ada di sini. Biarpun ini cukup panjang gitu ya. Nah, ini yang salah satu yang menarik. Ini, bisa dilihat kurva yang di sini, efisiensi ketika di awal itu kecil gitu ya. Tapi ketika di storage, disimpan dalam waktu yang lama, nah jadi kenaikan efisiensi. Nah, ini yang menarik ya. Ini tidak diamati di perovskite berbasis AU itu tadi. Nah, ini kebetulan dilakukan oleh profesor pembimbing saya waktu S3, oleh junior saya di sini, di channel ini. Nah, ini didapatkan hasil seperti ini. Nah, ini cukup menarik juga. Dan untuk beberapa solar cell yang disimpan, ya. Nah, ini sebenarnya ceritanya ini penemuannya tidak sengaja juga. Jadi solar cell-nya disimpan begitu saja di dalam laci, kemudian iseng-iseng saja diukur ulang, ternyata menjadi lebih tinggi gitu ya. Nah, kemudian penelitiannya diulang secara lebih sistematis dan terbukti gitu ya. Nah, yang menariknya juga ya kalau itu tadi pun digunakan sebagai katoda di sini. Nah, ini penemuan yang didapatkan oleh rekan kami yang ada di kelompok riset kami, Pak Tulus di sini. Nah, ini sedang S3 di Eropa ya, saya agak lupa di mana. Nah, ini yang baru terbit. Nah, ini sama mirip
Jadi menggunakan material berbasis karbon, di sini namanya C60, 60. Nah, kalau nanti mencari di Google atau mencari di apa namanya informasinya itu, C60 itu material karbon yang berbentuk bola gitu ya. Nama lainnya fullerene. Nah, ini bisa dilihat. Jadi karbon dia berbentuk bola. Kalau untuk material yang digunakan di sini ini adalah karbon nanotube. Jadi bisa dibayangkan seperti lembaran karbon, ya, seperti lembaran kertas itu terdiri dari atom-atom karbon yang dilipat sehingga membentuk tabung, ya. Jadi kertas dilipat sehingga membentuk tabung. Nah, itu mirip seperti itu. Ini karbon nanotube untuk yang kasus ini. Untuk yang kasus yang ditemukan oleh Pak Tulus ini berbasis C60 fullerene. Nah, instead gunakan sebagai katoda seperti yang kasus ini oleh Pak Tulus ini digunakan sebagai interlayer antara elektron transfer material. Dalam hal ini beliau menggunakan zinc oxide. Nah, antara zinc oxide dan peroxide, nah di-CCP oleh material karbon ini, 60. Dan cukup menariknya ternyata fenomena yang mirip itu diamati. Jadi dengan adanya sisipan ini, setelah beberapa waktu, ya, ini ya, kalau yang biru ini adalah fresh, setelah dibuat dia fresh, kemudian sini yang merah, ya, setelah beberapa waktu, nah akan terjadi degradasi. Tetapi kalau dengan ada sisipan ini, bisa dilihat ternyata malah lebih baik, ya. Ternyata berkurang tapi tidak terlalu signifikan, ya, pengurangannya. Jadi meningkatkan stabilitas. Dalam hal ini mirip sekali, ya, fenomena yang terbentuk. Oke. Ini penjelasan dari saya tentang solar cell. Nah, kemudian selanjutnya akan saya jelaskan tentang bagian kedua, konversi energi yang sebelah kiri ini, yaitu electrochemical water splitting. Nah, ini adalah prinsip kerja dari photoelectrochemical water splitting. Mirip sekali dengan prinsip kerja dari dye sensitive solar cell. Nah, ini adalah foto isi water splitting yang ada di lab yang sudah established di luar, ya. Yang kalau dilihat di sinari, ya, lihat ya ada bentuk gas bubble di sini. Nah, prinsip kerjanya adalah seperti ini, ya, mirip dengan dye sensitive solar cell. Ya, kalau bisa di-refer tadi, diingat-ingat kembali. Jika ada energi dari matahari, maka elektron yang ada di valensi dari semikonduktor akan tereksitasi ke pita konduksi seperti ini, ya. Nah, kemudian elektron ini akan melewati material fotoanoda menuju FTO dan rangkaian eksternal, kemudian menuju ke katoda. Nah, elektron tereksitasi dari valence band ke conduction band menyisakan hole di sini, ya, atau hole itu lubang gitu, ya, ini, ya. Nah, hole di sini bermuatan positif. Nah, hole ini akan transfer ditransfer menuju elektrolit, dan oleh elektrolit ini digunakan untuk memecah air menjadi ion H+ dan oksigen. Sehingga di anoda ini akan terbentuk gas oksigen. Nah, ion H+ ini akan menuju ke katoda dan menerima elektron dari katoda ini tadi, sehingga reduksi menjadi hidrogen. Nah, disinilah gas hidrogen terbentuk. Nah, pertanyaannya kenapa hidrogen? Apa kaitannya hidrogen dengan listrik itu tadi, ya? Nah, yang pertama adalah adanya permasalahan intermitensi. Apa itu intermitensi? Jadi kesediaan sumber energi berupa cahaya matahari itu kita tahu hanya ada di siang hari, gitu ya. Padahal kebutuhan energi yang paling besar itu ada di malam hari, ya. Nah, kalau kita lihat kurang lebih digambarkan oleh kurva yang ini, ya. Jadi di siang hari
dan energi itu tinggi, tetapi energi demand itu ada di malam hari. Ya. Itu kalau dari intermitensi harian. Nah, ada juga intermitensi secara seasonal. Ya. Persediaan matahari kalau di mungkin di daerah tropis tidak terlalu terasa, tapi kalau misalkan di daerah Eropa dari bulan ke bulan, ya, persediaan matahari itu maaf yang hitam ini ya. Nah, persediaan matahari, energi matahari itu paling tinggi di summer ya pasti ya, di musim panas, Juni, Juli, Agustus. Tetapi di waktu-waktu itu justru permintaan adanya energi itu yang paling rendah ya. Kalau di negara-negara Eropa atau yang negara 4 musim, pasti permintaan energi itu ada ketika musim dingin ya, kebutuhan untuk penghangat itu paling tinggi. Nah, jadi adanya ketidakcocokan antara ketersediaan energi dengan kebutuhan energi ya, dengan energi demand. Nah, selain itu ternyata elektrifikasi itu masih cukup rendah. Jadi masih banyak penggunaan energi dalam bentuk fuel atau dalam bentuk bahan bakar ya, dibanding penggunaan dalam bentuk listrik ya. Izin kasih waktunya 10 menit lagi. Oh baik, terima kasih. Ya. Jadi oleh karena itu perlu adanya energy carrier sebagai buffer. Jadi kalau kita tidak hanya bisa mengandalkan listrik sebagai sumber energi utama kita. Apalagi kalau kita bicara listrik dari energi surya. Nah, oleh karena itu kita perlu buffer. Buffer di sini dalam bentuk apa? Bisa baterai, bisa juga hidrogen, gitu ya. Nah, mungkin tadi saya belum ini lagi. Nah, kami sedikit ini ya, sedikit menjelaskan tentang fuel cell. Jadi fuel cell itu piranti atau alat yang bisa menghasilkan listrik dengan menggunakan hidrogen dan oksigen sebagai sumber energinya, gitu ya. Nah, sehingga jika kita bisa mengkonversi energi dari surya itu dalam bentuk hidrogen, ini bisa menjadi semacam buffer seperti baterai ya. Bisa saja energi dari solar cell kita ubah menjadi listrik, kemudian kita simpan ke baterai. Tetapi ada alternatif lain, yaitu kita langsung ubah menjadi gas hidrogen ini. Energi dari cahaya menjadi gas hidrogen ini. Karena dengan menggunakan kita mempunyai hidrogen, kita bisa sewaktu-waktu merubahnya menjadi listrik dengan mereaksikan dengan oksigen menggunakan fuel cell ini. Nah, tetapi permasalahannya sejauh ini fuel hidrogen itu dihasilkan oleh proses yang tidak ramah lingkungan, ya, menggunakan metan, dan juga produk samping yang dihasilkan adalah karbon monoksida, karbon dioksida ini yang juga gas rumah kaca sehingga berbahaya bagi lingkungan. Nah, sehingga untuk proses yang lebih lebih bagus, green itu adalah tetap menggunakan yang berbasis elektrolisis, pemecahan air. Nah, tetapi permasalahannya energi yang diperlukan untuk memecah air itu sangat tinggi, lebih tinggi dibandingkan energi yang dihasilkan ketika hidrogen ini diubah menjadi listrik lagi. Jadi tidak masuk akal jika kita menggunakan elektrolisis untuk memecah air, menyimpannya dalam bentuk hidrogen, tetapi kemudian kita gunakan lagi untuk membuat listrik lagi, karena ada energi yang hilang di situ. Nah, solusinya adalah dengan menggunakan bantuan solar cell ini tadi. Nah, kita gunakan untuk mengelektrolisis air sebagai sumber dari power supply-nya, pengganti listrik dari PLN, atau bisa juga menggunakan sistem electrochemical water splitting ini. Salah satu elektrodanya kita ganti menjadi elektroda yang aktif, sehingga bisa langsung mereaksikan air ini tadi ya. Nah,
Ini prinsip kerja dari photoelectrochemical water splitting sudah saya jelaskan juga sebelumnya tadi ya. Nah, itu kurang lebih latar belakangnya. Nah, kalau kita lihat beberapa contoh dari PEC water splitting, laporan yang dihasilkan, nah kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah respon arusnya. Nah, kalau kita lihat light on dan light off ini abrupt ya, langsung berubah. Nah, ini indikasi bahwa photocurrent yang dihasilkan itu adalah hasil dari cahaya matahari. Nah, ini beberapa jenis material yang potensial digunakan sebagai photoelectrochemical water splitting, material semikonduktor. Dan salah satunya adalah zinc oxide dan TiO2. Ya, ini material yang sama yang digunakan di dye sensitive solar cell. Nah, ini pertimbangan kenapa menggunakan berbagai jenis nanostruktur. Jadi untuk mesoporus memiliki area permukaan yang tinggi, tetapi elektron yang dihasilkan itu nanti akan harus melewati partikel-partikel ini dengan jalan yang berliku-liku gitu ya, sehingga kemungkinan rekombinasi atau lompat kembali ke elektrolit dia akan tinggi. Nah, kemudian dikembangkan satu dimensi, jadi elektron bisa langsung mengarah ke FTO ya, direct pathway, tetapi kelemahannya dia memiliki luas permukaan yang kecil. Nah, yang ada di intermediate keduanya itu adalah struktur dua dimensi ini seperti nanofil. Ya. Nah, di sini ada beberapa laporan juga membandingkan antara zinc oxide dengan berbagai struktur, ya, nanofil dengan nanofil. Yang ini juga sama, nanopiramid, nanotube dan nanofil. Kesimpulannya hampir semua menyimpulkan nanosheet itu memiliki efisiensi yang lebih baik dibanding struktur yang lain. Nah, yang kami lakukan di grup kami juga demikian, motivasinya kurang lebih seperti itu. Jadi kita ingin membuat struktur nanosheet, tetapi instead of terbaring seperti ini, kita ingin membuatnya berdiri sehingga bisa kita naikkan, kita tinggikan ukurannya sehingga semakin banyak surface area yang dihasilkan. Nah, ini adalah beberapa laporan yang sudah kami kerjakan. Ini zinc oxide nanosheet yang dihasilkan, dan ini adalah hasil dari PEC water splitting yang dihasilkan. Nah, selain itu juga kami mengembangkan powder juga, jadi membuat dengan struktur spike nanosheet seperti ini dengan metode yang lain, yang kita coating ke FTO dengan Dr. Blading, mirip seperti dengan dye sensitive solar cell. Nah, ini hasilnya dihasilkan di atas. Bisa dilihat perbedaan antara gelap dan terang seperti ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini telah disampaikan materi dari materi tadi. Nah, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Silahkan, bagi yang ingin bertanya. Baik, kepada Kak Risna, silahkan menyebutkan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya mungkin tadi udah jadi MC dan nanya lagi gitu kan. Tadi kan pas sebelum masuk ke pemateri, kalau nggak salah Bapak sempat ngejelasin BRIN juga nih. Nah, kalau nggak salah dengar juga ada organisasi riset. Nah, cara join organisasi risetnya gimana ya Pak? Soalnya kan kalau kemarin juga kami juga pernah ngadain webinar nih sama BRIN. Nah, bisa juga kerjasama untuk kami magang gitu.
kalau untuk organisasinya gimana ya Pak? Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, mungkin ada sedikit perbedaan persepsi ya, kesalahan persepsi ya. Ini istilah organisasi ini maksudnya bukan organisasi semacam BEM gitu, bukan ya. Tetapi ini istilah yang ada di BRIN memang untuk mengistilahkan kumpulan dari pusat-pusat riset. Jadi mengelompokkan pusat-pusat riset. Jadi ini adalah bukan suatu organisasi di luar BRIN, bukan, tapi ini adalah struktur organisasi atau struktur BRIN yang bertugas untuk melakukan riset-riset atau penelitian-penelitian secara langsung. Jadi kalau untuk deputi-deputi ini adalah tugasnya adalah tugas administratif, bisa dibilang seperti itu. Tetapi tugas-tugas riset itu berada di bawah organisasi riset ini. Ya, berarti, nah di dalam organisasi riset ini isinya adalah ya memang riset-riset yang ada di BRIN gitu ya. Seperti saya misalkan ada di Pusat Riset Material Maju, nah saya tergabung di organisasi riset ini. Jadi bukan berarti dari luar bergabung membentuk organisasi, itu bukan ya. Tetapi ini adalah kumpulan atau struktur dari BRIN yang mana di dalamnya itu ada preset-preset di BRIN gitu ya. Nah, ini yang langsung berkaitan dengan penelitian atau kegiatan riset. Nah, tapi kalau kaitannya dengan kerjasama, itu kami selalu welcome ya untuk bekerja sama. Jadi mana tadi misalkan, nah ini misalkan, kalau misalkan teman-teman ini ingin magang gitu ya, nah silakan langsung saja mendaftar ya, bisa melalui skema MBKM atau mungkin skema yang lain gitu ya. Nah misalkan seperti ini, kalau sudah ada MOU antara BRIN dengan kampus, bisa membuka program MBKM ini, atau kalaupun belum pun juga tidak masalah, langsung saja melamar melalui ini ya, pemagangan siswa dan mahasiswa. Nah di sini nanti bisa memilih mau magang di mana, di BRIN di kantor mana, dengan pembimbingnya siapa yang ada di BRIN, topik risetnya apa, nah itu nanti bisa dipilih di situ. Ya. Kurang lebih seperti itu. Apakah cukup menjawab? Sudah Pak, izin lagi Pak nih. Ya, silakan. Kalau selain magang itu apa ya Pak? Soalnya kan untuk mahasiswa fisika ini kan bersangkut paut banget itu untuk BRIN. Nah, selain magang, apa sih kerjasama yang bisa dilakukan mahasiswa sama BRIN gitu? Oke. Untuk mahasiswa, selain magang bisa juga tugas akhir. Nah, misalkan ini. Nah, ini program-program yang ada gitu ya. Kalau mau didanai ya, ini kalau mau didanai. Kalau misalkan tidak ada pendanaan, ya nggak apa-apa, silakan aja magang. Atau kalau mau kunjungan, misalkan bisa juga. Tapi kalau mau didanai, ada pendanaan khusus. Nah, teman-teman bisa mendaftar melalui program ini. Misalkan program riset asisten. Nah, ini mirip seperti magang, tapi lebih intens lagi ya. Biasanya riset asisten ini yang merencanakan untuk mengambil tugas akhir di BRIN memang. Jadi penelitiannya di BRIN dan memang ini harus intens di BRIN ya, karena tujuannya itu membantu kegiatan penelitian yang ada di BRIN. Nah, ini akan didanai allowance gitu ya. Dan kalau misalkan, kalau tidak salah, barista ini selain allowance juga bisa, saya kurang tahu juga, nanti bisa dicek lagi. Nah, ini nih, bantuan uang kuliah tunggal. Nah, uang kuliah bisa didanai juga kalau untuk yang barista. Kalau untuk barista ini lebih ke mahasiswa tingkat akhir. Ya. Jadi yang sudah tahun keempat ya, kalau S1
sudah proposal riset gitu ya, dan melakukan risetnya di BRIN, nah itu bisa mengajukan program ini. Nah ini akan ada pendanaan untuk mahasiswa tersebut. Tapi kalau riset asisten bisa mahasiswa tingkat berapapun, tingkat 2, 3, 4, nah ini bisa. Tetapi ini harus memang harus fokus ada di BRIN ya, karena memang tujuannya adalah untuk membantu kegiatan riset yang ada di BRIN. Tapi kalau ini Barista ini lebih lenient, tetapi memang hanya dikhususkan untuk mahasiswa tingkat akhir. Jadi misalkan kalau eksperimennya masih bolak-balik dari BRIN ke kampus gitu ya, ya bisa saja ya. Sebenarnya yang ini bisa juga sih yang riset asisten, tapi diharapkan kalau yang ini lebih intens fokus kerjanya ada di BRIN. Ya. Lebih seperti itu, Mbak Risna. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan di raise hand. Baik, ada satu penanya. Untuk Kak Regita Cahya Kurnia, dipersilahkan untuk bertanya. Assalamualaikum Pak. Saya Waalaikumsalam. bertanya. Tadi Bapak membahas tentang energi sel surya. Nah, permasalahan apa yang membuat kita perlu memilih energi baru terbarukan sel surya? Ya, terima kasih Mbak Regita pertanyaannya. Ya tadi, nah dari sini ya. Nah, kita kembali ya. Nah, kenapa kita perlu energi baru dan terbarukan? Itu jawabannya di sini ya. Karena energi kita kan hanya di kita sebenarnya ya. Semua di dunia itu energi utamanya itu pasti berbasis fosil ya. Nah, kalau untuk kasus Indonesia sendiri itu ada di sini ya gambarannya. Jadi konsumsi energi fosil kita itu BBM lah ya. Konsumsi BBM kita itu tinggi sekali ya. Dari tahun ke tahun semakin meningkat ya. Impor, nah sayangnya kita kan sudah net importer ya sebenarnya, yang kita produksi itu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri ya. Produksi kita hanya sekian, padahal kebutuhan kita lebih besar. Nah, sehingga kita harus impor. Nah, impor itu berarti kan kita harus menganggarkan anggaran dana gitu ya, subsidi. Nah, itu juga cukup besar ya. Nah, kemudian kalau kita menggunakan mengganti ini dengan sumber pembangkit yang lain, kalau kita lihat sel surya, pembangkit listrik tenaga surya ini masih cukup mahal harganya ya, 8.700, bandingkan dengan diesel saja. Diesel itu masih mahal sebenarnya, 3.900, tapi itu masih jauh lebih murah dibanding surya. Kemudian apalagi kalau dibandingkan dengan uap ya, uap dan gas, nah itu masih jauh lebih murah. Jadi ini tantangannya ya. Nah, kenapa kita perlu energi surya? Nah, jawabannya ada yang ini tadi ya. Karena energi surya itu, matahari itu gratis. Kita terima secara cuma-cuma ya. Dan kalau kita ukur potensinya, sangat tinggi sekali, 3 kali 10 pangkat 24 joule. Itu 10.000 kali konsumsi energi global. Global ya, seluruh dunia. Ya. 10.000 kali, bukan 2 kali, 3 kali, bukan, tapi 10.000 kali. Jadi sangat sayang sekali kalau energi yang sangat besar ini tidak kita manfaatkan gitu. Nah, oleh karena itu penelitian tentang konversi energi surya ini selalu menarik ya. Karena ada energi yang gratis yang ada di depan mata kita, dan itu bisa untuk menutupi kebutuhan energi kita gitu ya. Nah, itu makanya kita perlu mengadakan penelitian ke sana gitu ya. Nah, kalau ilustrasinya luasnya hanya butuh segini nih, memenuhi semuanya gitu kan. Kalau Indonesia misalkan
hanya butuh Jawa Tengah saja nih, kita tutupi semua dengan solar cell, nah, semua energi se-Indonesia bisa terpenuhi ya. Ya, tapi tidak cukup hanya satu saja ya. Kurang baik juga kalau terkonsentrasi di satu. Nah, kita sebar-sebar nih. Nah, kita sebar-sebar dengan total luas seukuran sama dengan Jawa Tengah. Nah, itu bisa kita dapatkan energi yang cukup. Dan satu hal lagi, ternyata dari energi surya itu tidak melulu kita konversi ke listrik pemanfaatannya, ya tidak melulu hanya dalam bentuk listrik, tapi bisa juga kita manfaatkan dalam bentuk bahan bakar, ya full BBM, bukan BBM jadinya BBH ya, bahan bakar hidrogen. Ya ini bisa untuk mengganti apa namanya BBM juga ya. Mungkin pernah dengar tentang apa mobil dengan bahan bakar gas ya, BBG, mobil BBG. Dulu pernah ya, mobil LPG, angkot LPG, pernah dengar ya? Masih ingat nggak? Nah, LPG saja bisa digunakan untuk pembakaran, untuk menggerakkan mobil. Nah, apalagi hidrogen. Nah, ini lebih efektif ini ya. Selain itu bisa juga hidrogen ini digunakan sebagai pembangkit listrik yang lain juga dengan memanfaatkan fuel cell ini, gitu ya. Hidrogen, oksigen menghasilkan listrik dan efek sampingnya hanya air dan panas. Nah, fuel cell ini sebenarnya digadang-gadang akan menjadi teknologi lanjutan dari mobil baterai saat ini ya. Jadi kedepannya akan ada, sudah ada sebenarnya mobil berbasis fuel cell ya. Nah ini juga salah satu hal yang menarik ya, sebagai pemanfaatan energi surya kita ubah menjadi hidrogen hanya melulu menjadi listrik. Kurang lebih seperti itu. Gimana? Apa sudah cukup menjawab? Sudah, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baiklah, untuk penanya terakhir. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Untuk penanya, silahkan bisa di raise hand jika ingin bertanya. Untuk penanya terakhir Muhammad Maulidan, dipersilahkan Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya perkenalkan saya Maulidan dari Fisika Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya tertarik dengan program pendanaan riset yang dari Elsa Brin tadi itu, kalau nggak salah program talenta dan juga riset inovasi. Itu kan bisa mendukung riset skripsi juga ya Pak? Riset diskusi dalam hal apa? Untuk skripsi Pak. Skripsi? Ya. Nah, mungkin pertanyaannya ini Pak, kira-kira kalau misalnya kita terdaftar di program ini itu apakah ada batasan waktu maksimal kita pengerjaannya itu misalnya berapa bulan, dan juga output yang diberikan ke pihak BRIN itu sendiri seperti apa, dan juga topiknya itu apakah harus selaras dengan ini bidang yang diminati BRIN atau bagaimana Pak? Seperti itu. Oke. Kalau untuk skripsi berarti saya rasa lebih ke arah ini ya, program barista ya, bantuan riset bagi talenta riset dan inovasi ya. Langsung saja kita buka ya, kayaknya. Oke, lihat bareng-bareng ya.
Kita BRIN barista. Mas, Yang pasti yang perlu pertama, di-print lagi, Mas. ya ini masih muter-muter ya. Yang jelas untuk apa namanya, untuk mahasiswa itu perlu melakukan kerjasama dengan periset yang ada di BRIN. Jadi syaratnya harus topik risetnya itu yang sedang dikerjakan oleh riset yang ada di BRIN. Tapi sebenarnya bisa fleksibel asalkan pembimbing yang periset yang di BRIN itu bersedia membimbing, itu sudah cukup ya. Tapi kalau untuk persyaratan administrasi kan ada ya. Nah, nanti itu dipenuhi saja. Nah, ini persyaratannya administrasinya ini ya. Nah, surat rekomendasi dan kesediaan menjadi pembimbing gitu ya. Surat pernyataan menaati ketentuan bantuan talenta riset, transkrip nilai, yang lain standar ya. Nah, mungkin ini yang perlu didapatkan rekomendasi dari universitas, kemudian surat rekomendasi dan kesediaan menjadi pembimbing. Nah, ini berarti kan perlu ada komunikasi dulu antara mahasiswa dengan periset yang ada di BRIN, apakah periset yang di BRIN itu bersedia membimbing, topiknya, kalau memang periset yang di BRIN itu punya topik yang membutuhkan mahasiswa, jadi bisa, dan mahasiswa yang bersangkutan tertarik dengan topik itu, ya bisa langsung dimulai gitu ya. Tapi kalau misalkan ada topik dari mahasiswa yang ingin diusulkan, ya bisa saja asalkan periset yang di BRIN itu bersedia menjadi pembimbing. Dan kemudian nanti akan bersama-sama mendaftar lewat program ini. Gitu ya. Nah, ini persyaratannya sudah ada proposal riset ya. Nah, ini saya sarankan sebelum membuat proposal riset konsultasi dulu ya dengan pembimbing yang ada di BRIN atau calon pembimbing yang di BRIN apakah bersedia, kemudian baru nanti membuat proposal gitu ya. Biar tidak dua kali kerja gitu ya. Rekomendasi dari universitas, dari standar ya, rekomendasi dari mentor atau pembimbing, dan nah ini sudah mengikuti mata kuliah metode penelitian ya, dan itu saja. Oke. Kemudian mengenai ini syarat mahasiswa adalah kalau untuk S1 berarti maksimal dia ada di semester 8 ya, maksimal ya. Kalau semester 7, semester 6 sudah mulai penelitian, boleh juga. Kemudian berapa lama jangka waktu, nah ini dibuka selama 1 tahun. Jadi karena ini untuk mahasiswa tingkat akhir ya, desain awalnya berarti kemungkinan besar mahasiswa tingkat semester 7 selama 1 tahun penelitian, semester 8 akhir sudah selesai penelitian. Ya. Atau kalau mau dari semester 6 sampai semester 7 akhir juga boleh. Ya. Jadi semester 8 itu sudah tinggal menyusun skripsi saja. Gitu ya. Nah, ini adalah bantuan riset yang diberikan, nanti bisa dibaca ya. Untuk mahasiswa S1 berapa, untuk uang kuliahnya berapa per semester. Nah, bisa juga program riset asisten. Nah, kalau untuk riset asisten ini selain dari calon mahasiswanya, juga perlu ada ajuan dari kelompok riset yang ada di BRIN. Jadi tidak semua kelompok riset itu bisa mengajukan atau bisa didanai untuk mendapatkan peserta riset asisten. Ya, harus kelompok riset yang sudah publikasi sekian jurnal internasional bereputasi tinggi di kurun waktu sekian tahun terakhir. Kalau tidak salah 4 jurnal di 4 tahun terakhir. Nah, itu syarat dari internal dari kelompok riset di BRIN ada. Biasanya kalau dari kelompok riset yang membuka riset asisten ini, mereka akan membuka open recruitment biasanya. Jadi dibutuhkan mahasiswa yang tertarik untuk penelitian di bidang ini, gitu ya. Dan kemudian dari itu baru
serta dari mahasiswa mendaftar dan dari internal BRIN juga sama-sama mengajukan, gitu ya. Oh ini nih, ada di sini nih, persyaratan dari kelompok riset. Nah ini persyaratan internal yang ada di BRIN. Jadi kelompok riset yang boleh mengajukan itu harus memiliki setidaknya 4 output, gitu. Nah syarat untuk peserta riset asisten itu tidak harus mahasiswa tingkat akhir, ya, bisa juga mahasiswa asalkan dia mahasiswa aktif di semester berapapun bisa, ya. Dan ini juga berlaku selama 1 tahun, ya, program pelaksanaannya. Jadi kedua program itu kurang lebih sama, tetapi yang menurut saya agak lebih mudah persyaratannya adalah yang barista itu tadi, ya. Tapi nanti bisa dibandingkan lah ya. Silakan dibaca-baca kurang lebih mana yang cocok, ya. Ya. Kurang lebih seperti itu, Mas Maulidan. Siapa? Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Gerald yang telah menyampaikan darinya. Di sini sesi tanya jawab saya tutup. Dan saya akan membacakan kesimpulan dari webinar kita kali ini, yaitu energi baru merupakan energi yang didapatkan dari teknologi baru, dari sumber energi yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Energi terbarukan itu sumber energinya berasal dari energi yang berkelanjutan, yang bersifat berkelanjutan gitu. Untuk energi yang tak terbarukan itu sumber energinya didapat dari hasil eksploitasi. Untuk sekarang ini konsumsi BBM kita semakin tinggi dan perlu melakukan impor. Dan diperkirakan beberapa tahun ke depan kita akan krisis minyak bumi. Solar cell merupakan merubah energi surya menjadi ke energi listrik yang menggunakan silikon yang setidaknya memiliki efisiensi sebanyak 10%. Tandem solar cell itu bagaimana memanfaatkan semua energi, bagaimana bisa mendesain semua struktur cahaya bisa diserap, bagaimana energi koefisiennya yang digunakan harus bisa. Dan tadi ada tentang Dye-Synthesized Solar Cells atau DSSC dan aplikasi ZNO Nanoseed untuk DSSC merupakan dan juga solar cell yang merupakan pengembangan dari DSSC. Untuk evolusi manusia yang pengembangan perovskita solar cell itu untuk manusia sekitar 75 tahun. Untuk evolusi yang seperti binatang itu dibutuhkan cuma 6 tahun. Di sini kenapa hidrogen? Karena hidrogen dengan listrik itu berkaitan. Yang mengenai permasalahan intermitensi. Mungkin hanya itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Di sini saya Putri Cahyani selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan ke MC. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Mungkin baiklah selanjutnya itu yaitu penyerahan sertifikat untuk seluruh para peserta yang ada di ruang Zoom ini. Silahkan mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk mengisi link absensi yang telah kami sediakan. Mengaktifkan kameranya terlebih dahulu untuk teman-teman.
Mungkin untuk seluruh peserta bisa mengaktifkan kameranya terlebih. Baiklah, mungkin untuk seluruh peserta bisa mengaktifkan kameranya terlebih dahulu karena kami akan memberikan sesi untuk penyerahan sertifikat kepada pemateri. Baiklah, mungkin Pak ini sertifikat dari jurusan fisika untuk Bapak bisa kami serahkan, Pak. Ya, terima kasih. Saya terima sertifikatnya. Tadi screen belum? Baiklah, mungkin untuk seluruh peserta bisa aktif kameranya. Kita akan sesi foto bersama dengan para pemateri dan dosen-dosen fisika juga. Oke, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya, slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide terakhir. Slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, baik. Mungkin udah sampai di sini saja. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih Bapak atas materinya. Semoga bermanfaat apa yang kami dapatkan. Bisa kami amalkan. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih ya sedikit waktunya. Terima kasih Pak Gerald atas materinya seperti itu dan semoga ini menjadi penyerahan bagi kami khususnya dalam material di SSC ya Pak ya seperti itu. Nah nanti mungkin kalau ada konsultasi atau apa kalau terkait pembuatan semikonduktor itu mungkin nanti kami bisa diskusi lebih lanjut Pak ya di lain Siap, waktu Pak ya. Baik ya. Karena mengingat kami itu juga butuh terkait di SSC seperti itu khususnya bagaimana dengan fasilitas yang ada seperti itu. Tapi kalau itu untuk yang sederhana bisa saja Pak ya dengan alat lab yang sederhana, sesederhana mungkin gitu. Kira-kira Pak. Ya Pak. Proses pembuatannya cukup sederhana Pak. Tapi memang yang agak kesulitan itu beberapa bahan. Kalau untuk yang mendapatkan efisiensi yang cukup tinggi itu perlu beberapa bahan yang baik gitu ya. Tapi kalau untuk eksperimen sederhana itu bisa dilakukan. Misalkan untuk platina itu bisa diganti dengan karbon, bisa menggunakan karbon soot, pakai apa namanya, pakai lilin aja itu juga bisa menempelkan karbon ke FTO. Kemudian dye yang bagus ya perlu kita beli yang baik, tapi bisa juga kita teliti dari apa, misalkan ekstrak buah-buahan, ekstrak bunga itu bisa. TiO2, zinc oxide bisa kita sintesis sendiri. Nah yang elektrolit ya agak lumayan ini elektrolit ya. Tapi bisa kita buat juga, tapi kalau untuk membandingkan anoda saja, faktor elektrolit ini mungkin bisa kita minimalisir gitu ya. Tidak perlu kita tambah aditif macam-macam. Kalau untuk fokusnya ke studi salah satu komponen mungkin bisa ya. Jadi kita tidak menuju ke efisiensi yang tinggi tujuannya. Tapi kalau untuk efisiensi yang tinggi ya itu harus bahan-bahannya harus
lumayan bagus. Ya, Nah, baik, yang Pak. belum bisa kita produksi itu mungkin FTO, Pak, FTO atau ITO. Tapi saya lihat di marketplace itu di Tokopedia sudah cukup banyak sekarang yang menjual, biarpun Ya, harus inden. Ya, FTO, Pak ya. Nah, iya, baik, Pak. iya, Semoga ini nanti bisa menjadi salah satu topik ya untuk mahasiswa terkait PKM lah nanti. iya, iya, iya. Ya, seperti itu, Siap-siap, Pak. Pak. Seperti itu. Baik, baik, Pak. Baik, terima kasih banyak, Pak. Nanti kalau di lain waktu kita bisa lanjutkan diskusinya seperti itu. Dan bila ada mahasiswa kami yang nanti minta diskusi, mohon berkenan, Pak. Seperti itu Siap, untuk saya siap, Pak. ilmunya, Pak. Seperti Siap, itu. Pak. Siap. Baik, saya ucapkan sekali lagi terima kasih, Pak. Kami hanya bisa mendoakan semoga kita selalu tetap terjaga silaturahminya dan sehat Baik, Pak. selalu. Baik, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, terima kasih para seluruh peserta seminar hari ini, webinar hari ini. Dan juga nanti yang tadi bertanya silakan hubungi panitia karena kita juga ada door prize Pak berupa voucher. Sih. Baik. Mantap, mantap. Baik Pak, terima kasih untuk seluruh panitia, dosen, dan Bapak sebagai selaku pemateri kami. Untuk Bapak dan dosen-dosen kami dan seluruh peserta bisa meninggalkan room Zoom karena acara kita sudah selesai. Baik, Terima kasih. semuanya atas Oke. Terima kasih ya perhatiannya. Pak. Izin live ya. Terima Iya, kasih. Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Pak. Oke, ya saya izin live dulu ya semuanya. Baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin keluar ya teman-teman. Iya, terima kasih ya. Terima kasih atas sudah berpartisipasi. Dan untuk Kakak Muhammad Maulidan tadi nanti jangan lupa hubungi panitia ya. Kalau bisa hubungi saya juga nggak apa-apa.